100 tahun sekali di Dairinji akan lahir seorang pendekar. Jinmi yang diyakini sebagai pendekar itu ditemukan oleh Biksu Ro dan dibawa ke kuil Dairinji. Jinmi pun berhasil membelah bulan, tugas dari ketua biksu, sehingga diterima di perguruan Dairinji. Tetapi Jinmi harus menghadapi ujian kutnya. Membuka mata hati, ujian menjadi pendekar pilihan. Di Dairinji ada tradisi berguru di gunung, tetapi untuk mengikuti latihan itu, murid harus lulus dari ujian yang sangat berat. Namun ujian ini adalah awal dari latihan berat Dairinji. Ujian itu disebut ujian mata hati. Sudah pagi. Hari ini ada ujian mata hati. Aku akan berusaha sekuat mungkin. Percuma kalau berlatihan sekarang. Apa? Lao Chu, rupanya kamu melakukan latihan kungfu sampai pagi ya? Lihatannya, aku yang akan latihan di gunung. Kau tahu? Kau kelihatannya lelah sekali. Mana bisa kau melawanku? Kalau ternyata ujian kekuatan bagaimana? Kau kan tidak tidur. Bagaimana mungkin kau menang melawanku? Hah! Kau seperti kuli bangunan. Apa? Jangan sembarangan kamu bicara. Suara siapa? Dekat sekali. Jinmi, mau ujian begini masih tidur kamu? Dia bodoh atau pintar? Jinmi, bangun! Kau sudah bangun? Hore, sarapannya bapau daging, asik. Jinmi, ada apa ini? Aduh, sakit! Kau tidak mau makan? Untukku ya. Apakah kau masih mampu untuk menghabiskan makananku? Kenapa? Kalau kau tidak lulus ujian hari ini, segalanya akan menjadi sia-sia. Lalu apakah kau tidak merasa khawatir? Aku kalau bingung jadi lapar. Aduh, aku semoga saja bukan ujian tertulis. Semoga saja bukan ujian kekuatan. Hai, Koku. Belajar dari sekarang juga percuma. Hah? Hah? Hai. Tolong, aku sedang dikejar-kejar penjahat. Hah? Hei, apakah kau tidak melihat anak kecil itu? Dia lari ke arah sana. Kurang ajar. Apakah mereka itu penjahat? Terima kasih ya. Laici, walau hanya ayam bagi Dairinji itu berharga. Kembalikan. Aku lihat di sini tidak ada ayam, kepala biksu. Iya ya, aku kan bukan maling ayam. Iya. Maaf ya. Anak itu nakal sekali. Siapa dia? Namanya Laici. Ia suka mengganggu orang di kuil. Tapi bagaimana Anda bisa tahu kalau dia menyembunyikan ayam? Dengarlah, Jinmi. Untuk bisa melihat yang sebenarnya, janganlah tergantung pada indera penglihatan. Selain pakai mata, lalu pakai apa lagi? Apakah pakai jempol kaki? Konsentrasikan diri, buka mata hatimu. Mata hati? Terima kasih ya tadi. Ini kue untukmu.
Latihan di gunung untuk kali ini hanya dapat diikuti oleh mereka yang terpilih saja. Latihan berat untuk mengetahui diri sendiri, hati, kemampuan, kekuatan, semua akan ikut diuji di sini. Kalian harus mengikuti 3 ujian. Yang lulus dari ketiga ujian inilah yang dapat ikut latihan di gunung. Majikanmu tidak akan lulus. Kalau begitu bagaimana kalau kita taruhan? Kalau tidak lulus aku dapat ayam, kalau lulus kau dapat kue. Kena kau. Ujian pertama adalah memanjat pohon. Caranya terserah pada kalian. Yang penting kalian harus mencapai puncaknya. Pohon yang harus dipanjat yang mana? Pohon itu. Ah, Batang rantingnya sudah ditebang, kulitnya dikupas. Selain itu juga, dilumuri minyak sampai mengkilat. Kalau tidak kuat memanjat pohon, jangan coba ikut latihan. Ayo! Mereka semua gagal. Jinmi, berusahalah. aduh, licin sekali. Baik. Pemanasan jari kaki dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang aku sudah siap. Ya. Dia memanjat seperti monyet. Hai semuanya. Jinmi lulus. Aku tidak kuat. Aku sudah tidak kuat lagi. Kinta, ikuti saranku. Ayo sekarang, coba ikat badanmu dengan ban. Ayo terus Kinta, ayo terus. Kinta lulus. Ujian selanjutnya adalah menyeberangi sungai. Caranya terserah pada kalian, asal kalian dapat mencapai ke seberang sana. Aduh, kalau hanyut kita mati. Oleh karena itu, hanya sedikit yang lulus ujian ini. Kali ini dia pasti gagal. Ayo, siapa yang berani? Saya berani. Ayo terus. Ayo cepat, cepat. Awas. Sekarang waktunya untuk kutunjukkan kemampuanku. Kak Kinta. Ayo Kinta. Kinta, tinggal sedikit lagi. Ayo terus, ayo. Ayo kita. Terus Kinta, ayo terus. Hebat, hebat. Kita berhasil. Hebat. Hebat. Yuhu. Tidak percuma disebut banteng Dairinji. Anak itu. Kinta lulus. Kinta berhasil. Apakah aku bisa melewati ujian ini? Woi, harusnya sangat kuat. Hati-hati jangan sampai hanyut. Terima kasih. Jinmi sudah siap. Aku pun harus bisa. Aku harus sampai ke sana. Hiya. Saat penentuan, Jinmi. Dari situ harusnya mulai kuat. Ayo, jaga kecepatannya. Jinmi.
harus pakai pemberat. Aku tidak kuat. Laucu! Laucu! Semakin berat. Jinmi, tidak mungkin. Laucu! Batu itu membawa Laucu ke tepi. Aku kenapa? Apa yang terjadi? Ayo Laucu! Tolong aku. Apa yang terjadi? Batu itu membawamu ke tepi. Hah? Jinmi! Jinmi! Asik! Jinmi dan Laucu lulus. Ujian yang terakhir ini dibuat sendiri oleh biksu ketua. Membuka mata hati. Kalian semua harus bertapa sampai besok, dan besok kepala biksu akan langsung menanyakan jawabannya. Ujian terakhir, jadi tinggal sedikit lagi ya. Aku sudah siap. Bagaimana dengan tenagamu? Apakah masih kuat? Tapi kelihatannya kau sudah lelah, Laucu. Apa? Sudah, jangan berkelahi. Kita lulus sama-sama saja. Aku akan berusaha. Iya, kalau majikan lulus, kau pasti dapat kue. Bagaimana ya? Uangku kurang. Aku pergi sebentar, kau tunggu di sini ya. Persiapan sudah selesai. Ular naga kuning yang sakti, tunjukkan amarahmu pada puncak gunung itu. Getarkan gunung itu dan jadikanlah gempa. Di sana! Kuat! Ternyata ilmuku belum mampu. Kenapa gempanya di sini, bukan di sana? Kenapa? Hei, tolong aku! Ada apa denganmu, Koku? Jadi maksudmu gempa bumi tadi membawa korban? Jinmi, kau ingin pergi kemana? Ada yang celaka. Kita tidak boleh pergi sebelum kita selesaikan tugas kita. Sekarang kau mau lari karena tidak bisa menjawab ya? Koku, ayo tunjukkan padaku. Ada di mana? Jinmi, tunggu! Kalian sudah 1 tahun menunggu kesempatan ini. Teruskan saja. Jinmi, padahal sudah hampir selesai. Bodoh sekali dia. Ayo, cepat sedikit, Koku. Apa di sini? Ya. Kamu... Kau tidak apa-apa? Ayo, kita keluar dari sini.
Waduh, bagaimana ini? Kenapa dia pingsan lagi? Hiya, 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 hap, hiya, hiya. Tidak bisa bergerak. Hujan. Lama sekali, Jinmi. Kalau kau khawatir, susul saja dia. Kau? Satu orang telah gagal. Hebat, kau bisa keluar. Tolong panggilkan bantuan ya. Aku pun juga harus berusaha. Kalau tidak... Tapi aku harus bagaimana? Untuk melihat yang sebenarnya, jangan tergantung dengan indera penglihatan. Konsentrasikan diri. Bukalah mata hatimu. Tetesan air. Sekarang terkena besi. Aku tahu. Aku tahu. Di sini. Iya. Kita berhasil. Ayo cepat. Kakak. Cepat keluar sebelum batu ini runtuh. Terima kasih banyak, Koku. Kak Kinta, Kak Locu, ujiannya. Sebaiknya ikut saja tahun depan. Ya, itu lebih baik. Ikuti saja tahun depan. Ya? Laici. Jangan khawatir, dia tidak apa-apa, hanya pingsan. Kita obati saja di Dairinji. Ayo, cepat. Apa yang kalian dapatkan semalam? Sepertinya aku melihat sesuatu pada saat malam itu. Ya, sinar di kegelapan. Sinar di kegelapan itu pasti sinar kebenaran. Itu memang benar. Ya, betul sekali. Oh, begitu. Itu masih lebih baik daripada seseorang yang melarikan diri seperti dia sewaktu bertapa. Maaf Kepala Biksu, tahun depan aku ikut lagi. Yang namanya dipanggil maju ke depan. Pertama, Lao Yu. Kedua, Fusengen. Ketiga, Lao Sai. Yang namanya baru dipanggil? Siap. Ujian lagi pada tahun depan. Yang namanya tidak dipanggil, kalianlah yang lulus. Tetapi sewaktu kami bertapa, mereka kan lari turun dari gunung. Ini bukan ujian pertapa yang dikurung. Jinmi berhasil melihat bagian yang lemah dan menghancurkannya. Di dalam batu gunung itu ada bagian yang sangat lemah. Bagian yang lemah itu memiliki sifat yang mudah terpecah, hingga tidak tahan benturan dari samping. Jinmi yang tidak tahu apa-apa dapat melihatnya. Inilah yang disebut mata hati. Kinta dan Lao telah mengorbankan ujian untuk menolong Jinmi. Semangat dari kungfu adalah mengorbankan diri untuk menolong orang lain. Kalian aku beri izin khusus untuk mengikuti latihan. Wah, selanjutnya kita latihan di gunung. Aku bisa? Iya, aku pun demikian. Aku tidak mau kalah.
Jinmi, jangan kalah. Aku siap! Apa arti mata hati yang sebenarnya? Apalagi yang harus dihadapi Jinmi berikutnya?